Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Kalian peduli terhadap keberadaan Museum Sumpah Pemuda? Iya, Kalian mau dengan kita berargumen? iya. Perkenalkan, saya Kinan sebagai Ketua Delegasi dan pembicara pertama. Saya Jata Kana sebagai pembicara kedua. Dan saya Pierre, selaku pembicara ketiga. Dan kami dari SMAN 93 Jakarta. Di era yang modern, museum menjadi tempat wisata yang cukup terombang-ambing kestabilan dan ketahanannya. Di antara begitu banyak museum yang masih bertahan, sebagian besar di antaranya adalah museum modern yang menghadirkan karya seni modern dan terkini, atau museum yang dipasarkan dengan estetika tertentu di mana banyak pengunjungnya datang untuk mengambil foto dan mendapatkan hasil foto yang estetis. Hal ini tentu tidak disalahkan karena museum sendiri diartikan sebagai lembaga yang melindungi dan mengembangkan suatu koleksi kepada masyarakat, dan koleksi yang dimaksud tidak lagi dibatasi hanya koleksi dari barang-barang bersejarah atau koleksi karya seni umum seperti patung dan lukisan. Bukan hal yang bisa kita hiraukan lagi kalau museum-museum di Indonesia banyak yang mulai kehilangan pengunjungnya, terutama pengunjung dari kalangan muda. Sangat disayangkan karena museum-museum di Indonesia yang kehilangan pengunjungnya ini menyimpan koleksi bersejarah yang mampu menjadi pembelajaran berharga bagi setiap warga masyarakat, terutama golongan muda, yang juga mampu mendorong rasa cinta tanah air pada setiap hati individu masyarakat Indonesia. Kenapa hal ini penting untuk kita sadari? Karena museum bisa terus ada tetapi tidak berjalan dan tidak fungsional karena tidak memiliki masyarakat yang mendatangi museum tersebut. Berkurangnya pengunjung di museum-museum Indonesia diakibatkan banyak faktor. Di antaranya adalah pemasaran promosi museum yang kurang sesuai dengan target pengunjung, pemeliharaan museum yang kurang maksimal, hingga kurang maksimalnya pertontonan koleksi yang dihadirkan sehingga target pengunjung tidak cukup tertarik. Hal ini tentu didasari satu dasar yang jika dibenahi akan mampu mengubah citra museum. Dalam kasus kali ini, Dewan Juri terhormat, kami menetapkan parameter pembahasan MOSI pada Museum Sumpah Pemuda karena sesungguhnya kami menginginkan perkembangan jumlah pengunjung di Museum Sumpah Pemuda agar Museum Sumpah Pemuda boleh kembali eksis seperti sedia kala. Oleh karena itu, Dewan Juri terhormat, izinkan kami sebagai tim pemerintah untuk meyakinkan Dewan Juri sekalian akan strategi pengembangan sumber daya manusia pengelola museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Sumber daya manusia menjadi dasar masalah kita. Menyadari itu tentu sudah jelas bahwa pembenahan yang harus dilakukan adalah pada sumber manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud tentu tidak hanya mencakup masyarakat luas sebagai pangsa pasar museum, tetapi juga tenaga kerja di balik berjalannya museum. Strategi yang perlu dilakukan tentu tidak semerta-merta mengganti semua SDM yang saat ini bekerja di balik museum tersebut. Strategi melalui peningkatan kualitas SDM lah yang perlu dilakukan. Pengelola museum dari berbagai divisi dan bagiannya harus mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Dengan itu, izinkan kami sebagai tim pemerintah menjelaskan pandangan kami dan meyakinkan Dewan Juri dalam mendukung argumen kami. Peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan untuk investasi jangka panjang yang akan membawa manfaat untuk museum itu sendiri. Seperti yang dikatakan pembicara pertama, kita akan melakukan survei. Survei ini diibaratkan adalah pintu dengan target anak sekolah, mahasiswa, tenaga pendidik, dan juga masyarakat muda. Mengapa kalian menargetkan mereka? Karena mereka lah yang akan menjadi kunci perubahan bagi museum ini sendiri. Setelah pintu terbuka, pengelola dapat melihat bagaimana antusiasme pengunjung. Lalu disinilah strategi kami dapat dikembangkan untuk mengembangkan SDM yang diberikan oleh tim kami. Kami mempunyai 4 strategi. Strategi yang pertama, merekrut orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu. Perekrutan yang kami maksud bukan hanya mengganti pengelola yang sudah ada, tetapi menambah divisi baru untuk perkembangan museum. Misal merekrut pemuda-pemudi kreatif dan inovatif yang dapat mengelola media sosial dan konten di platform digital. Yang kedua, museum dapat memberikan pelatihan rutin dan berkualitas dengan reward yang diberikan kepada pengelola saat pengelola memberikan hasil nyata dan baik yang sekiranya dapat memajukan atau mempertahankan museum di tengah masyarakat global, sehingga pengelola dapat mengembangkan soft skill dan hard skill dan dapat mengembangkan kualitas pengelola. Yang ketiga, museum juga dapat melakukan kolaborasi dengan departemen lain di bawah naungan Kemendikbud atau instansi resmi lain dengan standar nasional dan internasional, sehingga pengelola bukan hanya terbatas berinteraksi dan berbagi pikiran dengan pengelola Museum Sejarah Sumpah Pemuda saja, tetapi juga dengan orang-orang di instansi lain. Dengan kolaborasi ini, target pengunjung pun bukan hanya dibatasi dengan pengunjung dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Pelatihan ini juga diikuti dengan pelatihan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa lain, sehingga museum memberikan kesan terbaik untuk pengunjung internasional dalam turnya.
Akhirnya, Museum Sumpah Pemuda dapat direkomendasikan dalam kancah internasional. Yang keempat, evaluasi bagi pengelola. Evaluasi harus dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia. Evaluasi yang kami maksud adalah evaluasi yang jelas dengan indikator dan metode evaluasi yang tepat, sehingga ada tindak lanjut dari evaluasi ini. Evaluasi ini bukan debat kusir antara pengelola satu dan pengelola lain, meributkan ego pengelola sendiri, namun membuahkan hasil dan memajukan serta mengembangkan potensi dalam diri pengelola untuk pemajuan Museum Sumpah Pemuda. Seperti yang telah disebutkan oleh pembicara satu dan pembicara dua sebelumnya, museum ini jadi lembaga yang melindungi dan mengembangkan suatu koleksi yang diabadikan untuk masyarakat. Tapi di era masyarakat global, museum mulai kehilangan pengunjung, perlu jadi urgensi besar yang patut diperbincangkan pada debat kali ini. Namun kami sadar bahwa sumber daya manusia jadi fondasi utama dalam penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat. Sehingga peremajaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Museum Sumpah Pemuda lebih tepatnya perlu dilakukan. Berikut poin-poin yang akan kami tekankan. Yang pertama, pelatihan yang rutin dan berkualitas dan pemberian reward kepada para pengelola museum. Ini jadi salah satu solusi yang kami tawarkan dengan hasil yang terjamin. Sehingga adalah salah apabila tim dari oposisi mosi ini berkata bahwa pelatihan hanya akan membuang-buang anggaran. Karena nyatanya pelatihan yang rutin dan berkualitas membangun budaya belajar dan pengembangan diri untuk pengelola museum. Kita ambil contoh, seperti di sekolah, guru-guru terbiasa untuk mendapatkan IHT atau in-house training, sehingga terbangun budaya untuk meningkatkan kompetensi diri. Lalu yang kedua, perekrutan SDM di berbagai bidang ahli yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Bidasan dari tim oposisi seperti perekrutan akan menggantikan tenaga kerja malah mematikan pekerjaan orang, nyatanya tidak akan relevan sama sekali. Kenapa? Karena nyatanya bentuk perekrutannya bukan penggantian, tapi penambahan di berbagai bidang yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, kolaborasi dengan departemen lain yang dinaungi oleh pemerintah pun jadi indikator besar mengapa kami sangat amat yakin dengan argumen kami dari tim mosi perdebatan ini. Dengan pelatihan bahasa dan etik kerja yang baik dapat meningkatkan pengunjung bukan hanya dari domestik tapi juga dari luar negara. Jadi seharusnya tidak akan keluar argumen dari tim oposisi dengan berkata apakah dapat dipastikan program yang berkolaborasi ini dapat jadi prioritas oleh departemen lain yang dinaungi oleh pemerintah, karena nyatanya sudah pasti manfaatnya dapat terlihat dan dirasakan bukan hanya dari institusi pengelola museum tapi juga dari institusi pariwisata dan pendidikan yang pastinya akan memprioritaskan program ini. Lalu yang terakhir, evaluasi pun jadi penguat mengapa kami merasa sangat amat yakin dengan argumen kami pada hari ini. Ini jadi parameter bahwa program-program yang kami buat dapat terus dikembangkan sehingga peningkatan pengunjung Museum Sumpah Pemuda dapat terjadi. Dengan ini, kami tim SMA Negeri 93 Jakarta dari Kota Jakarta Timur berharap Dewan Juri yang terhormat dapat dengan yakin berdiri di pihak pemerintah dan mendukung mosi kami pada hari ini. Sekian dari kami, tim pemerintah dari tim SMA Negeri 93 Jakarta mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi